Rahayu, salam jumpa buat semua pemirsa Lampah Jagat. Semoga saudara-saudara Lampah Jagat selalu diberi kesehatan selalu, amin. Nah, sekarang perjalanan saya ini berada di daerah ini ya, Koci. Itu tepatnya di Madiun. Terdapat apa sih di sini? Nah, di sini itu terlihat ada 3 situs. Nah, 3 situs itu berupa apa aja? Nah, situs-situs ini alhamdulillah dari sini itu terlihat dengan jelas, biarpun tempatnya terbuka, itu terjaga dengan baik. Jadi ini ya, dalam perlindungan di sini itu jauh dari tangan-tangan usil, tapi tetap masih utuh di sini. Nah, seperti apa peninggalan-peninggalan situs bersejarah yang terdapat di sini? Ayo masuk sama saya. Ternyata di sini itu 3 situs, diantaranya itu yang pertama ini berupa yoni. Ya nggak terlalu besar tapi ya lumayan dengan ukuran segini. Tapi udah nggak komplit ya, seperti lingganya itu udah nggak ada. Nah, bagian ujung ini juga mengalami kerusakan. Nah, ini biasanya ada tonjolan juga. Ada tonjolan. Ya, temuan ini udah entah patah atau rapuh juga saya nggak tahu. Cuma ini bagian, kalau ada ujung ini kan biasanya bagian mata nih, ada tonjolan dikit. Nah, ini biasanya bagian mata. Nah, di sini itu ujung bagian dari mulut ular. Dari ini seperti penggambaran sebuah ular. Di biasanya gini. Nah, ini patah. Ini pun bagian ujungnya juga patah. Nah, ini aliran air, seperti aliran air. Ya, ini lubang, dia tembus. Ini tembus. Nah, ini terlihat juga batunya juga udah mulai ini ya, udah mulai usang. Ya, karena umur yang sangat-sangat tua, makanya mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi dan mempunyai ini ya, cerita tentang kerajaan mana atau dibuatnya di era kepemimpinan siapa, raja apa lah itu. Ini yang merupakan PR juga. Selain yoni, nih terdapat sebuah watu lumpang. Watu lumpang yang ukuran segini itu hitungannya lumayan besar. Ukuran dan lingkar lubang yang terdapat di tengah itu juga lumayan besar juga. Nah, ini kalau ukuran segini sekitar kurang lebih lingkarnya itu ya, itu kedalamannya sekitar 25 cm dan lebarnya itu sekitar 30. Selain lubang utama, di bagian kiri kanan itu juga terdapat lengkungan kecil. Nah, biasanya kalau batu-batu lumpang ini yang di era-era nenek moyang kita dulu itu biasanya digunakan untuk menumbuk suatu atau sebuah ramuan. Yang terkadang ada ramuan itu yang digunakan buat ritual ataupun ramuan yang dibuat untuk kesembuhan. Jadi punya banyak fungsi seperti watu-watu lumpang gini. Ini watu lumpang, yoni, dan ada satu lagi. Apa? Ini.
Ini satu lagi itu berbentuk kotak, cuma ini ya, saya juga secara pastinya ini merupakan perbentukan situs apa. Yang jelas kotak ini kalau biasanya itu yang sering saya lihat perbentukannya itu hampir nggak beda jauh dengan umpak. Tapi yang anehnya kalau umpak kan biasanya ini ya, biarpun kotak itu kebanyakan mempunyai lubang kotak juga kecil itu di tengah. Tapi ini yang berbeda. Nah, di sini ada 3 cekungan. Ada 3 cekungan. Yang bagian sini polos, belakang polos. Nah, di sini ini mempunyai tonjolan. Tapi ini patah. Terlihat kan, bekasnya ini patah. Nah, tapi saya juga nggak berani menyimpulkan ini berupa apa. Yang jelas perbentukannya seperti ini. Nah, ada beberapa versi juga menyebutkan bahwa ini itu merupakan watu umpak. Nah, tapi secara langsung biasanya batu umpak kan ya seperti yang saya bilang tadi, itu bagian tengah mempunyai ini ya, lubang. Kenapa ada lubang di tengah berupa kotak? Ya, biasanya kan kalau batu umpak sendiri merupakan kan ini ya, tempat dimana dia untuk menaruh tiang. Jadi emang tiang itu menancap di lubang ompak itu. Jadi ompak itu buat dasaran untuk tiang berdiri. Biasanya entah buat pendopo ataupun apa di era-era zaman dulu ya, umpang itu jadi dasarannya. Nah, ini loh, selain 3 situs ini juga terdapat pohon asam Jawa. Nah, ini unik sih, tapi sebenarnya pohon asam ini ya masih ini ya, pohon asam biasa. Jadi nggak ada kaitannya dengan ini. Ini emang biasa ya, kebetulan memang mungkin ditanam di sini. Nah, ini tapi masih muda sih. Dalam arti masih muda itu kenapa dia kalau udah berbentuk seperti ini biasanya itu susah besar. Nah, yang dalam arti susah besar ini bukan nggak ada kaitannya dengan hal-hal yang di luar nalar ya. Nah, ini biasanya kemungkinan itu bagian tekstur atau kondisi tanah di bagian bawah atau tempat akar-akarnya menancap itu biasanya banyak ini ya, bebatuan ataupun ya ibaratnya tanahnya kurang subur. Jadi di situ, dan pohon asam ini emang susah untuk besar. Emang lama sih, biarpun bisa besar biasanya lama. Itu berpuluh-puluh tahun. Tapi ini unik ini. Nah, ini situs yang terdapat di sini. Tapi mendengar informasi, nah itu katanya nggak jauh dari sini, nah itu terdapat sebuah prasasti. Nah, seperti apa prasastinya? Ada keterkaitan apa prasasti yang ditemukan nggak jauh dari sini dengan 3 situs ini? Nah, itu yang masih menjadi pertanyaan. Ini pun juga mempunyai banyak PR buat kita semua. Karena apa? 3 situs ini merupakan peninggalan di era apa? Dari kerajaan mana? Nah, itu yang menjadi PR buat kita. Karena apa saya bilang PR? Karena gini, saudara Lampa Jagat, sejarah secara garis besarnya, sejarah kalau itu udah terungkap 100%,
yaitu sejarah itu ya ini nggak lama, bukannya malah dipelajari secara baik, malah pudar. Karena apa? Udah nggak ada perjalanan lagi untuk mengungkap sejarah, karena secara 100% sejarah itu udah ketemu asal usulnya atau gitu. Makanya sejarah itu kenapa kok banyak versi dan susah untuk diungkap. Nah, karena disitulah adanya perjalanan, adanya penelitian, adanya tokoh-tokoh sejarah itu saling bekerja sama untuk ini ya, bertukar pendapat ataupun mencari asal usul tentang adanya sejarah itu. Nah, karena banyaknya teka-teki rahasia di situ ataupun teka-teki ini ya, seperti teka-teki silang, susah untuk dipecahkan. Lah disitulah sejarah itu bisa kita pelajari bersama. Ya inilah 3 situs yang terdapat di sini. Ya semoga situs ini semakin lama ya tetap di sini keberadaannya, nggak dijahili oleh tangan-tangan jahil. Ya semoga bisa ini ya, bisa diambil secara ya, jadi ini ya bisa buat edukasi buat semua dan buat generasi kita selanjutnya. Nah, kebetulan ini juga mau mencari ini lagi keberadaan ini ya, situs prasasti yang nggak jauh dari sini, karena ini juga lagi sepi. Makanya ini mau keliling dulu di mana tempatnya. Nah itu semoga informasi saya ini ada manfaatnya. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, buat semua pemirsa sedulur Lampah Jagat, jangan lupa tetap ikutin video-video saya selanjutnya. Tetap di Lampah Jagat.